Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau bahas soal-soal tentang farmakokinetika. Biasanya soal-soal farmakokinetika ini muncul pada ujian kompetensi apoteker Indonesia. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita lihat soal yang pertama. Seorang apoteker rumah sakit sedang melakukan uji klinik fase 1 untuk suatu obat baru yang akan digunakan dan diberikan secara intravena pada subjek. Dosis obat yang diberikan adalah 10 mg dan kadar obat sesaat setelah diberikan secara intravena adalah 0,2 mikrogram per mililiter. Distribusi obat menggunakan model satu kompartemen terbuka. Berapakah nilai volume distribusi obat tersebut? A 20 liter, B 30 liter, C 40 liter, D 50 liter, dan E 60 liter. Berikut adalah penyelesaiannya. Dari soal tersebut, hal yang diketahui adalah dosis yang diberikan, yaitu 10 mg. Kemudian konsentrasi obat dalam darah sesaat setelah dosis diberikan yaitu 0,2 mikrogram per mililiter. Atau ketika diubah satuannya menjadi 0,2 kali 10 pangkat min 3 mg per mililiter. Oke, untuk rumus konsentrasi obat dalam darah sama dengan dosis per volume distribusi, sehingga volume distribusinya dapat ditentukan dengan cara dosis per konsentrasi obat dalam darah. Dosis obatnya adalah 10 mg dibagi konsentrasi obat dalam darahnya yaitu 0,2 kali 10 pangkat min 3 mg per mililiter. Sehingga volume distribusinya adalah 50.000 ml. Apabila dikonversikan ke liter menjadi 50 liter. Oke, next. Untuk soal yang kedua. Pasien laki-laki usia 45 tahun didiagnosis mengalami pneumonia. Pasien menjalani rawat inap. Dokter memberikan antibakteri tobramycin injeksi intravena. Nilai clearance pasien ini adalah 75 ml per menit dan nilai volume distribusinya adalah 35 liter. Kadar steady state yang ingin dicapai yaitu 4 mg per liter dengan interval pemberian 6 jam. Berapakah dosis pemeliharaan yang harus diberikan pada pasien tersebut? A 0,3 mg, B 18 mg, C 108 mg, D 135 mg, dan E 140 mg. Berikut adalah penyelesaiannya. Clearance dari obat tersebut adalah 75 ml per menit. Apabila dikonversikan menjadi liter per menit adalah 0,075 liter per menit. Kadar steady state yang ingin dicapai yaitu 4 mg per liter. Untuk dosis pemeliharaan atau maintenance dose, itu rumusnya adalah konsentrasi steady state dikali clearance. Jadi 4 mg per liter dikali 0,075 liter per menit sama dengan 0,3 mg per menit. Itulah maintenance dose-nya. Dan karena obatnya akan diberikan setiap 6 jam intervalnya, maka dosis pemeliharaannya yaitu 0,3 mg per menit dikali 360 menit. Jadi sama dengan 108 mg. Oke, soal yang ketiga. Pasien laki-laki
usia 60 tahun, berat badan 60 kg mendapatkan terapi gentamisin intravena. Volume distribusi gentamisin adalah 0,25 liter per kilogram berat badan. Dokter menginginkan kadar gentamisin dalam plasma adalah 40 mikrogram per mililiter. Berapakah loading dose yang dianjurkan kepada dokter untuk pasien ini? A 10 mg, B 60 mg, C 600 mg, D 6000 mg, dan E 10.000 mg. Untuk penyelesaiannya, volume distribusi pada pasien tersebut adalah 0,25 liter per kilogram berat badan dengan berat badan pasien 60 kg. Kadar gentamisin dalam plasma yaitu 40 mikrogram per mililiter. Loading dose rumusnya adalah konsentrasi dikali volume distribusi. Konsentrasi gentamisin dalam plasma yaitu 40 mikrogram per mililiter dikali volume distribusi 250 ml per kilogram berat badan dikali berat badan pasien 60 kg. Sehingga loading dose-nya didapatlah 600.000 mikrogram. Apabila satuannya diubah menjadi miligram, loading dose-nya menjadi 600 mg. Next, soal yang keempat. Seorang pasien masuk rumah sakit dan ditangani dengan metronidazole infus dengan kecepatan 50 mg dalam 2 jam selama 7 hari. Pada hari kelima, pasien minta diizinkan untuk pulang. Lalu dokter memberikan obat metronidazole oral 3 kali sehari dengan bioavailabilitas tablet metronidazole 0,8. Berapakah dosis metronidazole oral yang diberikan untuk sehari pemakaian? A 300 mg, B 450 mg, C 600 mg, D 750 mg, dan E 1000 mg. Berikut penyelesaiannya. Kecepatan infus metronidazole yang diberikan kepada pasien saat dirawat di rumah sakit yaitu 50 mg per 2 jam. Apabila dihitung per jamnya menjadi 25 mg per jam. Kemudian obat akan diganti menjadi metronidazole oral dengan bioavailabilitas 0,8. Berapakah dosis metronidazole oral yang dapat diberikan sebagai pengganti infus metronidazole per harinya? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui berapakah dosis metronidazole infus per hari yang masuk pada badan pasien. Kecepatan infusnya yaitu 25 mg per jam, berarti dalam 1 jam metronidazole yang masuk ke darah pasien yaitu 25 mg, sehingga dalam sehari metronidazole atau konsentrasi metronidazole yang masuk ke dalam tubuh pasien yaitu 25 mg per jam kali 24 jam sama dengan 600 mg. Sehingga dosis metronidazole oral yang dapat menggantikan yaitu bioavailabilitas infus per bioavailabilitas tablet metronidazole dikali dosis infus per harinya. Untuk bioavailabilitas infus, karena dia masuk langsung ke dalam darah, dianggap bioavailabilitasnya adalah 1. Sementara untuk tablet atau komponen oral lainnya, biasanya bioavailabilitas kurang dari 1. Khusus untuk metronidazole oral, pada soal ini bioavailabilitasnya adalah 0,8. Sehingga dosis metronidazole oral yang dapat menggantikan infus tersebut 1/0,8 dikali 600 mg. Jadi dosis metronidazole oral per harinya yaitu 750 mg. Artinya apa? 750 mg tablet metronidazole itu akan sama dengan 600 mg metronidazole infus. Oke, next soal nomor 5.
Obat X akan diberikan kepada Tuan H dengan berat badan 50 kg yang menderita infeksi. Obat tersebut mempunyai waktu paruh eliminasi 3 jam dan volume distribusi 100 ml per kilogram. Berapakah clearance obat tersebut? A 1,155 liter per jam, B 1,55 liter per jam, C 2,5 liter per jam, D 4,456 liter per jam, dan E 3,521 liter per jam. Berikut adalah penyelesaiannya. Volume distribusi dari obat tersebut adalah 100 ml per kilogram dengan berat badan pasien 50 kg. Waktu paruh dari obat X adalah 3 jam. Berapakah clearance-nya? Hal pertama yang harus kita cari adalah konstanta eliminasi dari obat X. Biasanya konstanta eliminasi untuk obat orde pertama, umumnya obat mengikuti orde pertama, sehingga konstanta eliminasinya adalah 0,693 dibagi T setengah. Jadi, konstanta eliminasinya 0,693 per 3 jam, yaitu 0,231 per jam. Untuk clearance, rumusnya adalah konstanta eliminasi dikali volume distribusi. Jadi, tinggal dikalikan saja 0,231 per jam dikali 100 ml per kilogram. Karena volume distribusinya adalah 100 ml per kilogram dikali 50 kg. Karena berat badan pasiennya adalah 50 kg. Sehingga clearance-nya adalah 1155 ml per jam. Karena di optionnya satuannya adalah liter per jam, harus kita konversi terlebih dahulu, sehingga clearance-nya adalah 1,155 liter per jam. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Dadah, bye-bye.